Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Apa kabar? Jadi alhamdulillah di video kali ini sudah bisa memperlihatkan ini ya, sudah bisa duduk. Kalau kemarin nggak bisa duduk. Di video kali ini saya ingin bicara mengenai gambar kapal ya. Nah, tujuannya apa sih saya membuat video ini? Yang pertama yaitu untuk teman-teman pelaut supaya tahu bahwa kapal teman-teman yang teman-teman kendarai itu dulunya waktu dibangun itu memerlukan gambar-gambar ini seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk adik-adik yang sekarang lagi sekolah di teknik perkapalan atau di baik STM maupun S1 atau D3, bahwa gambar kapal itu jumlahnya seperti itu. Mungkin di pelajaran di kampus sudah pernah dijelaskan atau teman-teman sudah tahu jenis-jenis atau macam-macam gambar kapal. Tapi ketika kita bekerja di galangan dan kita mulai mengaplikasikan ilmu kita yang kita dapat di bangku sekolah, itu kayaknya masih perlu tambahan. Karena gambar yang diajarkan di kampus itu tidak sedetail untuk gambar-gambar yang diperlukan ketika bekerja, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk teman-teman pada umumnya. Jadi yang karena teman-teman saya lihat di komen-komennya itu ada banyak komentar, saya tidak bekerja di kapal, saya tidak ada urusan dengan kapal, tapi saya suka nonton video ini. Nah, jadi supaya teman-teman lebih tahu bahwa jenis-jenis gambar kapal itu seperti yang akan saya sebutkan tadi. Kok bukan tadi. Nah, yang pertama, jadi dalam mendesain sebuah kapal, yang pertama yang harus dibikin itu sebenarnya GA, tapi yang utama itu adalah gambar lines plan atau rencana garis. Mungkin teman-teman tidak bisa lihat ini ya, tapi akan saya tampilkan di layar penuh nantinya. Nah, ini jadi lens plan atau rencana garis ini, gambar lens plan ini adalah induk daripada gambar kapal. Saya katakan induk karena semua gambar kapal dan semua perhitungan baik itu konstruksi, stabilitas maupun kekuatan memanjangnya itu berdasarkan lens plan ini. Bahkan untuk menentukan GT itu dari lens plan ini atau rencana garis, itu adalah gambar lines plan. Kemudian berikutnya ada gambar general arrangement atau rencana umum. Gambar ini menginformasikan bentuk badan kapal atau pandangan kapal itu dari samping, dari atas, dari depan, mungkin di bagian bottom, di bagian deck, dan juga potongan di tiap-tiap deck. Kalau decknya banyak ya tentunya ini akan makin banyak potongan. Kebetulan yang saya ambil contoh ini adalah tugboat yang sedang kami kerjakan di Tonico yang sering saya upload itu. Ini ada tugboat 29 meter, hampir 30 meter. Jadi sekali lagi gambar general arrangement ini adalah gambar yang menunjukkan bentuk badan kapal atau kondisi aktual kapal itu nanti ketika jadi itu seperti ini. Nah, di situ ada denah-denah ruangan, ruangan ABK, ada kamar mandi, dapur segala macam itu di sini. General arrangement atau rencana umum. Kalau di konstruksi rumah itu ya seperti denah rumah lah atau gambar rumahnya itu sendiri. Kemudian berikutnya ada cell expansion ya. Jadi kalau teman-teman terutama pelaut atau siapa saja yang awam ya, cell expansion ini adalah gambar yang menginformasikan bukaan kulit atau bahasanya bukaan kulit. Ini menginformasikan ukuran atau ketebalan plat lambung kapal. Hanya lambung ya. Sel itu kulit. Jadi kulit yang menutup bodi kapal itu gambarnya di sini. Dari mulai keel, bottom, kemudian bilga, lalu lambung dan juga atau side sail dan juga sampai ke bulwark. Nah, kalau untuk tongkang, kapal jenis tongkang itu biasanya ada forepeak dan afterpeak. Begitu juga biasanya di sail expansion itu ada gambar namanya bilge keel. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah deck and construction ya. Deck and construction ini adalah gambar yang menunjukkan konstruksi di kapal itu. Dari mulai pandangan decknya, kemudian bottomnya konstruksinya seperti apa, lalu profilnya. Nah, kebetulan ini ada deck construction 1 dan 2. Deck construction 1 dan 2 di situ menunjukkan gambar deck dan juga potongan gimana ya? Memanjangnya, kapal itu dilihat dari samping dan dipotong-potong seperti itu. Nah, konstruksi
secara umum itu digambarkan di deck and construction ini. Nah, ada nama lain dari deck and construction ini untuk kapal-kapal yang gede, yang decknya itu banyak ya. Decknya itu banyak, jadi ada bottom, ada inner bottom, kemudian ada twin deck, ada main deck, ada segala macam. Itu biasanya namanya lain. Dia akan dipisah, bukan deck and construction, tapi deck and bottom plan, dan sisanya itu ada namanya profile plan. Ya, profile plan. Itu sama, gambar itu sama menginformasikan tentang konstruksi kapal. Kemudian yang berikutnya adalah prinsipal struktural. Ini namanya banyak. Ada prinsipal struktural, ada midship section, ada juga transversal section. Nah, seperti itu. Nah, gambar ini menginformasikan atau mewakili daripada konstruksi kapal. Jadi nanti ada gambar frame and section. Nah, untuk mewakili sebagai syarat kapal itu masuk kelas atau untuk syarat kapal itu didaftarkan ke otoritas, itu diperlukan gambar prinsipal struktural ini. Prinsipal struktural ini adalah menggambarkan gading-gading, tapi dia hanya diambil dua contoh saja, yaitu gading besar dan gading kecil, web frame atau dan ordinary frame. Itu mewakili bahwa semua gading itu ukurannya seperti ini. Tapi untuk lebih detailnya nanti ada gambar berikutnya, ya. Tapi belum, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian gambar berikutnya adalah bulkhead plan. Kalau kapalnya gede, bulkhead plan itu ada dua, ada transversal atau trans bulkhead plan, dan juga ada longitudinal bulkhead plan. Jadi gambar bulkhead itu ada trans bulkhead dan ada long bulkhead. Dia menginformasikan bentuk daripada sekatnya, kemudian tulang-tulangnya. Di sekat itu ada konstruksi apa aja, ada bulkhead stiffener, ada side stringer, ada web bulkhead, dan juga ketebalan dari masing-masing sekat itu. Bulkhead atau sekat, ya. Kemudian berikutnya yaitu frame and section. Seperti yang saya bilang tadi di gambar midship section. Jadi gambar midship section atau transversal section itu atau prinsipal struktural itu adalah gambar yang mewakili konstruksi. Jadi perhitungan konstruksi kapal itu kan selalu di midship ya, di midship atau di tengah kapal. Makanya diminta gambar midship section itu untuk mengetahui modulus di midship itu, dan gambar midship section itu mewakili gambar-gambar yang mewakili konstruksi di depan dan di belakangnya. Tapi nanti lebih detailnya itu ada di gambar ini, frame and section. Jadi frame and section ini adalah gambar yang menginformasikan setiap gading, ukuran atau detail setiap gading. Jadi biasanya gambar ini kalau kerja di lapangan itu, untuk kerja di lapangan itu gambar ini yang paling banyak. Apalagi kapalnya yang panjangnya sampai ratusan meter, itu bisa berpuluh-puluh gambar ini ya. Jadi frame and section itu potongan gading-gading di kapal. Nah, ini seperti ini, saya tunjukkan di layar ini ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah deck house construction. Kebetulan kapal yang saya ambil contoh ini hanya ada hull, kemudian deck house dan wheel house. Makanya hanya ada tiga konstruksi utama. Yang pertama tadi hull, ada segala macam itu. Kemudian ini adalah deck house construction. Ini adalah gambar yang menginformasikan konstruksi di deck house atau bangunan atas kapal. Jadi di situ ada tulang-tulangnya, sikunya, webnya, kemudian ketebalan platnya, lalu ukuran jendelanya, ukuran pintu-pintunya, itu ada di deck house construction. Kemudian berikutnya adalah di atasnya di deck house, dia ada wheel house construction, ya. Jadi main deck, deck house, wheel house. Nah, ini adalah gambar wheel house construction. Nah, ini juga sama seperti deck house tadi, menunjukkan ketebalan platnya berapa, kemudian konstruksinya berapa, tulang-tulangnya, sikunya, dan juga detail jendela-jendelanya, ya, bukaan jendela, pintu, semuanya ada diinformasikan di gambar deck house, wheel house construction ini. Oke, video kali ini hanya saya tunjukkan di bagian lambung. Secara garis besar gambar kapal itu dibagi menjadi 4, yaitu lambung, kemudian machinery, itu termasuk sistem ya, permesinan dan sistem, kemudian listrik, lalu equipment. Nah, di video berikutnya akan saya tunjukkan mengenai machinery dan elektrik. Untuk equipment karena cukup banyak, nanti akan saya buatkan video tersendiri lagi. Oke,
Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak menghibur. Dan ini ada Banawa, bisa dilihat di link ini bahwa Banawa itu juga kapal. Ya Le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.